Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi menyapa kembali hadir bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara bersyukur pagi hari ini berkat Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan biarlah kita jadikan berkat ini pengharapan yang akan menyertai kehidupan kita, membekali kita, sehingga apa yang kita lakukan di hari ini pun juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mari kita memperhatikan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Matius 5 ayat yang ke-9 yang pagi hari ini akan menjadi perenungan kita semua. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang menjadi firman Tuhan dan kita melakukannya di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan tantangan persaingan. Dalam berbagai macam bidang kehidupan, kita senantiasa menemui yang namanya persaingan. Kita menghadapi yang namanya kontestasi. Baik itu dalam hal pekerjaan kita, pun juga di bidang pendidikan, politik, jelas seringkali menjadi tantangan bagi kita, ataupun dalam kehidupan beragama. Saudara, kontestasi sesungguhnya menjadi hal yang wajar. Sesungguhnya menjadi hal yang bisa kita katakan sehat juga. Kita terus berjuang, kita terus ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka kita berlomba-lomba untuk bisa memberikan yang terbaik. Jika segala sesuatu itu kita lakukan dengan cara yang adil, jika yang kita lakukan adalah dengan cara yang jujur, jika yang kita lakukan adalah dengan hal-hal yang bertanggung jawab, maka kontestasi persaingan itu akan menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang sehat. Nah, tapi sayangnya tidak jarang yang namanya persaingan, yang namanya kontestasi itu menjadi konflik. Konflik lalu dia bergerak menjadi permusuhan, bisa menjadi kekerasan, dan jika itu dibiarkan mungkin juga bisa akan menjadikan banyak korban dari persaingan, permusuhan, dan kekerasan itu. Egoisme yang ada di dalam diri kita, ambisi-ambisi yang ada, fanatisme, intoleransi yang berlebihan, akibatnya perdamaian, kesejahteraan bersama pun menjadi terancam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, Matius berbicara kepada kita, Yesus sendiri berbicara kepada kita tentang bagaimana menjadikan hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagaimana kita menghayati itu dalam kehidupan kita? Saudara, yang pertama tentu kita harus menyadari bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Allah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Perbedaan yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita bersama adalah perbedaan yang akan memberikan kelengkapan,
satu dengan yang lain. Itu mesti kita hayati dan itu mesti kita sadari. Bahwa memang dari sejak mulanya Allah itu menciptakan yang berbeda. Tidak ada di antara kita yang sama. Kembar identik pun itu berbeda. Satu mempunyai kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan, yang lain pun demikian. Menjadi sempurna ketika satu dengan yang lain kita bisa saling melengkapi. Perbedaan mestinya kita lihat sebagai sesuatu yang indah. Saudara, di sekitar saya ada keyboard, kemudian ada drum, di sana ada gitar. Kalau kita mainkan bersama menjadi orkestra yang luar biasa. Masing-masing dengan bagiannya. Tidak bisa ada yang menonjolkan diri. Semuanya mempunyai porsi yang sama. Terciptalah sebuah orkestra yang luar biasa. Dari sesuatu yang berbeda. Indahnya pelangi. Itu karena ada yang berbeda. Kita bayangkan kalau pelangi itu warnanya merah semuanya. Sepertinya malah mengerikan kita melihat di langit itu sesuatu yang merah. Dan begitu Magico Hibiniu ada, kita melihat keindahan yang luar biasa. Perbedaan, sebuah keniscayaan yang memang diciptakan Allah. Yang kedua, Allah yang kita punya, Yesus Kristus adalah Raja Damai. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Kita yang berdosa, tetapi kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah karena pengorbanan dari Tuhan. Nah, kalau kita sendiri sudah diperdamaikan oleh Allah, kenapa kita tidak bisa hidup berdamai dengan orang-orang di sekitar kita? Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perjalanan kehidupan kita yang semakin panjang, yang semakin menantang kita, dengan begitu banyak perubahan-perubahan yang ada, dengan banyak kemajuan-kemajuan yang ada, kita harus bersaing satu dengan yang lain untuk bisa memberikan yang terbaik. Tetapi bukan bersaing untuk saling menjatuhkan. Saudara, kemerdekaan diberikan kepada kita untuk kita bisa mengisinya dengan lebih baik lagi. Mari bersatu hati, mari bergandeng tangan, mari melihat kepelbagaian, keberbedaan kita satu dengan yang lain untuk bisa memberikan kelengkapan dalam kehidupan kita. Mari usahakan perdamaian di tengah kontestasi. Kalau toh kita harus berkontestasi, mari kita berkontestasi dengan wajar dan sehat. Semua terjadi karena kita hendak mewujudkan sebagai anak-anak Allah yang diutus oleh Tuhan untuk bisa menjadi pembawa damai. Indahnya kebersamaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Selamat berproses untuk bisa mewujudkan perdamaian di tengah-tengah kontestasi. Tuhan memberkati.